kita serombongan itu yang pertama silaturahim sebagai sesama muslim. Tentu silaturahim ini sangat insya Allah membuat arti yang begitu luar biasa, tambah saudara ya. Dan kita semuanya tadi juga mendengarkan tausiah yang sangat luar biasa dalam tatanan dunia sosial, bagaimana kemudian dengan masyarakat kita bisa nyaman, kita bisa nyambung. Beliau banyak menyampaikan ke kita ini yang dari Jepara, insya Allah semua yang tadi disampaikan kita akan lakukan. Bahwasanya yang paling penting adalah bagaimana di masyarakat itu bisa terjadi sebuah kerukunan. Nah, dengan kerukunan ini makna yang terkandung adalah sebuah kegotong royongan. Nah, kalau berbicara gotong royong terkait dengan kebangsaan kita ini, ya pemahaman terkait dengan Pancasila, bahwa sebenarnya kita ini dalam republik yang berdasarkan Pancasila itu ya jelas kita sama-sama tahu bahwa agama kita berbeda, banyak juga di sana, latar belakang budaya juga berbeda, suku ras juga berbeda. Tapi bagaimana kemudian kita mampu mengelola ini bisa berjalan seiring, sinergi untuk proses pembangunan khususnya di Jepara. Dan itu tadi dipaparkan panjang lebar oleh beliau. Maka ini paling tidak yang secara langsung saya dan teman-teman serombongan merasakan manfaat bahwasanya silaturahim ini memang benar-benar memberikan satu kemanfaatan yang sangat luar biasa. Apalagi dalam obrolan tadi juga beliau Gus Mafrik sempat rawuh di Jepara itu kan melihat sebuah hasil karya cipta orang Jepara. Salah satunya yaitu ukiran macan kurung. Macan kurung ini juga ikon Jepara ini. Yang kedua memang ini merupakan satu kunjungan balasan lah kalau misalnya sesama warga masyarakat yang tentunya diberikan suatu kebaikan, tentu kita akan mencoba untuk melakukan kebaikan itu pun. Nah, dalam konteks ini malam ini kita silaturahim untuk selalu menyambung semoga saja menjadi satu ikatan kekeluargaan secara emosional dan akan memberikan tambahan manfaat buat kita semuanya. Jadi mungkin saya dalam konteks ini adalah juga menanyakan sebenarnya ada ketertarikan apa sih begitu ya terkait dengan ukiran macan kurung, Gus. Untuk Gus Mafrik sendiri kok begitu banyak melihat karya cipta Jepara itu kan ada relief, ada ukiran biasa, ada macan kurung, tapi condongnya ke macan kurung. Nah, ini guys. Macan kurung pertama saya baru pertama lihat. Oh. Jadi baru pertama lihat, dan yang pertama saya lihat itu ini sebuah mahakarya karena ternyata tidak ada potongan, tidak ada sambungan gitu loh, dan benar-benar diukir dengan kondisi macan di dalam sangkar. Itu satu teknologi ukir yang luar biasa. Bahkan ada bola bulat yang bisa geludung di dalam. Itu benar-benar saya melihat ini sebuah kreasi dari sebuah karya seni ukir yang luar biasa. Jadi kalau melihat ukiran semacam ini, kalau ada orang yang mengatakan sebagai tenaga ukir itu merupakan satu pekerjaan yang remeh, itu sebenarnya tidak begitu. Oh, enggak. Karena ukir itu ada filosofi yang luar biasa. Gayanya juga macam-macam, ada gaya Majapahitan, gaya Singosari, gaya Pajang, gaya Pengging, Mataraman. Semua punya gayanya masing-masing. Dan itu sebuah mahakarya. Semua punya kok. Bangsa, dan kita punya bangsa. Nah, tapi menjadi sesuatu yang sangat menarik adalah ketika saya lihat ukiran macan kurung. Pertama saya pikir itu adalah ukiran yang disambung-sambung.
Jadi jerujinya itu sambungan. Iya, gitu. saya pikir itu ternyata begitu saya lihat, ini sebuah mahakarya yang luar biasa, bahwa ada sebuah macan di dalam sebuah kurungan yang berapa? 3 dimensi beberapa kalau gitu. Iya, itu kalau ukurannya ya memang 3 dimensi gitu ya. Karena dia dari depan bisa, dari atas bisa, dari samping bisa. Harus ya murni benar-benar sebuah macan yang diukir secara hidup yang berada di dalam sebuah kurungan. Dan itu terbuat dari satu batang kayu utuh. Iya, batang kayu utuh. Itu secara estetika ukiran aja saya sudah menganggap itu satu mahakarya. Dia bukan relief. Ya, dia bukan ukiran tempel. Tapi sebuah seni ukir yang luar biasa. Gitu loh. Nah, yang kedua, saya melihat ada sesuatu yang mungkin diinginkan gitu ya. Oleh sejarah ukiran macan kurung itu. Kenapa bukan babi kurung? Kan gitu. Jadi memang Jepara itu akan menjadi sebuah tempat yang nyaman, karena sesuatu yang mencakar, makhluk yang kanibal bisa dikurung, taruh di dalam sebuah kurungan di mana watak garang itu ada. Jadi Jepara itu punya watak yang garang, watak yang menyimpan watak yang keras, simbol kejantanan, tapi bisa dikendalikan dalam sebuah kurungan, dalam sebuah batasan-batasan. Nah itulah. Nah makanya saya kemudian tertarik, luar biasa. Itu sebuah simbol yang begitu gagah, begitu liar, tapi punya independensi, punya kegagahan, itu bisa dikendalikan. Makanya kalau pengendalinya ini jebol, bener-bener jadi singo Jepara ini. Bener-bener menjadi harimau liar kalau tidak ada ini. Maka jenengan ya harus membangun pagar-pagar yang ada di dalam masyarakat ini agar singo ini tidak keluar dari kurungan. Kita masih ingat betapa ada Sadiko tahun 99. Tahun 99, di mana yang lain hanya sebatas baik-baikan partai, sana sudah potong. Ini karena mungkin macannya lepas gitu. Nah ini membangun kurungan itu. Tapi dari sisi yang lain mungkin karena itu kan hasil karya cipta seni begitu. Ada pesan nggak buat kita, walaupun itu memang menjadikan embrionya adalah dari warga Jepara, tapi kan apapun ini menjadi khasanah nasional. Nah yang kita mungkin pesan Gus Mafid terkait dengan pelestarian itu bagaimana? Ya memang harus ada, dan itu kalau menurut saya memang harus ditirakati. Itu sebagaimana kebiasaan yang mungkin harus tirakat itu, dan itu harus dilestarikan. Karena apa? Itu ilmu yang luar biasa, yang mungkin bagi anak-anak muda sekarang tidak melihat lagi itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi cepat atau lambat, bahwa pada satu saat ketika sistem material ini sudah mulai sampai pada titik jenuh, orang akan ya kembali dengan hal-hal yang seperti itu. Gitu. Karena ikon ukir itu milik Jepara, itu sudah trademarknya Jepara begitu. Apalagi ada kemudian trademark yang luar biasa adalah citra dan cikal bakal pendidikan perempuan yang luar biasa. Ada 3 wanita itu ya. Iya. Ada mulai dari Ratu Sima, Kaliamat Kartini, yang memang perempuan hebat, perempuan yang gagah. Itu kadang juga ada pengaruhnya, perempuan Jepara itu gagah-gagah. Akhirnya yang laki-lakinya banyak yang kalah. Tapi apapun mereka juga masih bisa menyadari bahwa kodratnya seorang wanita itu ya memang salah satunya bagaimana di dalam keluarga itu mendidik anak-anaknya, mengayomi anaknya, menghormati suaminya. Itu masih. Nah itulah yang hebat, tidak kemudian lepas kontrol. Ibu Kartini ya tetap dengan kodratnya sebagai wanita. Ratu Kalinyamat ya tetap kodratnya sebagai wanita. Ratu Sima ya kodratnya sebagai wanita.
Baik, matur nuwun Gus. Jadi ini bahwa tadi adalah sebuah ungkapan dari seorang tokoh ulama yang notabene juga menyintai bahwa karya seni ini harus dilestarikan. Apapun itu adalah khasanah bangsa kita. Karena sebenarnya memang bangsa ini kan dulu berdirinya itu berlatar belakangkan budaya. Nah, budaya Indonesia ini memang berbeda dengan budaya-budaya di luar negeri sana. Jadi rasa kegotong royongan, kebersamaan itu bahkan memang masih hari ini cukup kuat, masih diakui dan relevan untuk mempersatukan negara ini. Nah, tadi silaturahim kita ke Gus Muafik dalam rangka yang satu sisi yang memang kita sebagai salah satu santrinya itu, dan kemudian kita juga ngaji bukan soal bagaimana kemudian kita berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mengaji bagaimana kemudian kita mampu untuk bertatanan kehidupan sosial di masyarakat.